Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'alad din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, nama saya Aditya Putranto. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Lombok Besar, Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hari ini saya akan memaparkan tugas tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Tugas ini dalam rangka memenuhi tugas video pembelajaran dari kuliah PPG PAI Batch 2 tahun 2023. Baik, sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Tentunya kalau berbicara tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia ini merupakan ada banyak pendapat dan fakta-fakta. Tapi fakta-fakta dan pendapat-pendapat tersebut mungkin masih banyak versi. Adapun fakta-fakta yang ada mungkin masih terlihat lunak, belum bisa disatukan. Jadi butuh untuk disatukan dengan fakta-fakta yang lain, sehingga teori-teori tentang sejarah maksudnya agama Islam Indonesia itu bisa menimbulkan suatu pendapat yang kuat sehingga bisa menjadi sebuah data. Baik, hari ini saya masuk ke slide kedua. Ini adalah peta persebaran agama Islam di Indonesia pada saat abad ke-12. Baik, adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk memahami sejarah penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Kompetensinya adalah memahami, kemudian materinya adalah sejarah penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Materi ini adalah materi untuk kelas 10 bab 5, masih semester ganjil. Baik. Nah, ini adalah beberapa peninggalan Kesultanan Islam di Indonesia. Ini ada sebuah masjid di Sulawesi, di Kalimantan, dan ini adalah koin yang digunakan pada zaman Kerajaan Samudra Pasai. Baik, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah kapan Islam masuk ke Indonesia? Kemudian siapakah yang membawa Islam ke Indonesia atau ke Nusantara? Kemudian bagaimana penyebaran Islam di Indonesia? Yang keempat, mengapa Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik sebelum masuk ke materi. Kemudian selanjutnya adalah teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Ya, dalam catatan sejarah di buku Api Sejarah karya Mansur Suryanegara, buku Api Sejarah yang pertama, itu dijelaskan beberapa teori tentang masuknya agama Islam di Indonesia. Ada 5 teori. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan teori tersebut satu persatu. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori Gujarat ini pencetusnya adalah Snok Hurgrunj. Snok Hurgrunj ini adalah seorang
Belanda ya. Dia juga salah satu tokoh-tokoh kolonialisme di Indonesia. Bahkan Snokkurgrunnya juga bisa dikatakan sebagai agen spionase, mata-mata hanya menyamar untuk masuk agama Islam dengan tujuan untuk mencari kelemahan agama Islam pada saat itu. Bukan kelemahan agama, tapi kelemahan masyarakat Islam pada waktu tersebut. Sehingga dia bisa melancarkan hal-hal untuk memecah belah umat Islam atau untuk mencari celah untuk membuat Islam itu tidak bersatu. Nah, Snokor Grons ini juga membuat catatan sejarah bagaimana Islam masuk ke Indonesia, versi dia. Ya, versinya Snokor Grons ini bahwa Islam Indonesia itu masuk dari Gujarat. Gujarat ini adalah dari India. Snokor Grons berkeyakinan bahwa Islam masuk ke Indonesia tidak mungkin dari Arab. Nah, jika tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di Gujarat, India. Jadi dia berkeyakinan bahwa Islam di Indonesia ini masuk dari pedagang-pedagang Gujarat dari India. Teori-teori ini juga sering ya kita dulu mendengarkan pemaparan guru waktu masih SD ya, bahwa Islam masuk Indonesia itu melalui pedagang-pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Nah, ini versi Gujaratnya dari Snokkur Grons. Kemudian wilayah kerajaan Samudra Pasai merupakan daerah pertama penerima ajaran agama Islam pada abad ke-13 Masehi. Jadi dia juga berkeyakinan bahwa Samudra Pasai adalah daerah pertama yang menerima ajaran Islam. Namun dia tetap meyakini bahwa pedagang Gujarat lah yang pertama membawa ke Samudra Pasai tersebut. Salah satu alasan Snokkur Grons itu adalah adanya kesamaan tentang paham Syafi'iyah, dan sebagian juga ada pengaruh Syiah di daerah Sumatera dan Jawa pada waktu tersebut. Dia menyebutkan bahwa pada abad ke-12 mungkin sebagai periode paling awal dari penyebaran Islam di Nusantara. Alasannya ada 3 menurut Grons ini, yaitu kurangnya bukti yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah hubungan dagang antara Indonesia dan India telah lama terjalin. Kemudian yang ketiga, ada sebuah inskripsi tertua tentang Islam yang terdapat di Sumatera, sehingga itu memberikan gambaran hubungan dagang antara Sumatera dan Gujarat. Nah, namun teorinya Snokkur Grons ini ada kelemahan yang dianggap oleh peneliti-peneliti sejarah yang lain. Alasannya adalah, salah satu kelemahannya adalah batu-batu yang berasal dari Gujarat atau Bengal yang ada di Sumatera bukan berarti itu berasal dari Gujarat atau Bengal. Karena pada saat Islamisasi Samudra Pasai, raja pertamanya di sana itu masih Hindu. Baru pada tahun-tahun berikutnya, ketika daerah Gujarat ditaklukkan oleh Muslim, ini artinya Islam di Indonesia itu disebarkan oleh orang-orang Gujarat. Seharusnya Islam telah menjadi agama yang sebelum 698 Hijriah atau 1267 Masehi. Baik, selanjutnya teori Mekah.
Teori Mekah ini banyak tokoh-tokohnya, salah satunya adalah Buya Hamka. Buya Hamka ini menggunakan teori bahwa salah satunya adalah berita dari Cina pada zaman dinasti Tang. Menurutnya Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi. Menurut berita dinasti Tang ditemukan pemukiman saudagar Arab di pantai barat Sumatera. Sehingga itu menyimpulkan bahwa Islam masuk dibawa oleh saudagar Arab. Kerajaan Samudra Pasai didirikan pada abad ke-13 Masehi atau 1275 Masehi, bukan sebagai awal masuknya Islam, tapi sebagai perkembangan Islam. Jadi dia berpendapat bahwa Islam masuk jauh sebelum abad ke-13, tapi pada abad ke-7. Ini adalah teorinya dari Buya Hamka. Adapun dari Arab ini ada dua jalur, ada jalur utara dan jalur selatan. Untuk jalur utara, pedagang Arab ini membawa Islam ke Indonesia itu lewat jalur Arab, Damaskus, Baghdad, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Kemudian jalur selatan adalah Arab, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, dan Indonesia. Dan hubungan antara Timur Tengah dan Nusantara ada beberapa fase. Yang pertama adalah pada abad ke-8 sampai ke-12, kemudian abad ke-15, kemudian selanjutnya adalah abad ke-16 dan 17. Taufik Abdullah pun sebagai seorang ahli sejarah juga menyatakan bahwa memang benar Islam datang ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad ke-7 atau 8 Masehi. Tetapi Islam pada waktu tersebut masih dibawa oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Jadi belum berkembang masuk ke masyarakat. Kemudian Islam baru masuk secara besar-besaran dan berkembang itu pada abad ke-13 saat berdirinya Kerajaan Samudra Pasai. Yang selanjutnya adalah teori Persia. Teori Persia ini salah satu pencetusnya adalah Husain Jayadiningrat. Teori Persia ini berpendapat bahwa Islam datang ke Nusantara ini berasal dari Persia, bukan dari India dan Arab. Teori ini didasarkan pada beberapa unsur kebudayaan Persia, khususnya Syiah yang ada dalam kebudayaan Islam di Nusantara. Di antara pendukung teori dari Husain Jayadiningrat ini adalah berdasarkan analisis sosiokultural. Terdapat titik-titik kesamaan antara yang berlaku dan berkembang di kalangan masyarakat Islam Indonesia dengan di Persia. Contohnya misalnya perayaan Tabut di beberapa tempat di Indonesia dan berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar. Dan ini ada kesamaan dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari Iran Persia. Dia mendasarkan analisisnya pada pengaruh Sufisme Persia terhadap beberapa ajaran mistik Islam atau Sufisme di Indonesia. Salah satunya adalah ajaran Manunggaling Kaula Gusti Syekh Siti Jenar, merupakan pengaruh dari ajaran Wahdat Al-Wujud Al-Halaj dari Persia. Alasan kedua kemudian menurut beliau adalah dari sistem mengeja huruf Arab, terutama untuk tanda-tanda bunyi harokat dalam pengajaran Al-Quran. Jabar Arab Fathah untuk menghasilkan bunyi A, Arab Kasroh untuk menghasilkan bunyi I dan E. Ini salah satunya dari segi bahasa. Kemudian dari segi ketiga adalah alasan Islam itu berasal dari Persia. Maksudnya disebarkan dari Persia adalah peringatan Hari Asyura atau 10 Muharram sebagai salah satu hari yang diperingati oleh kaum Syiah untuk memperingati wafatnya Husain bin Abi Thalib di Padang Karbala. Di Jawa dan juga di Aceh peringatan ini ditandai dengan pembuatan bubur Asyura
Di Minangkabau dan Aceh, bulan Muharram disebut dengan bulan-bulan Husain. Nah, di Sumatera Barat ada upacara tabut. Nah, dan sebagainya. Nah, tetapi Hamka menolak teori ini, ya. Karena menurut Hamka, apabila Islam masuk abad ke-7 Masehi, yang ketika itu kekuasaan dipimpin Khalifah Umayyah, sedangkan Persia belum menduduki kepemimpinan dunia Islam. Pada saat itu Persia eh, belum memimpin dunia Islam, masih dipimpin oleh Khalifah Umayyah. Itu masuknya Islam dalam suatu wilayah juga identik dengan langsung berdirinya sebuah kekuasaan politik Islam. Selanjutnya adalah teori Cina. Teori Cina ini salah satu pencetusnya adalah Slamet Mulyana. Nah, Slamet Mulyana ini menggunakan istilahnya pendekatan dari segi kebudayaan Cina yang ada dalam kerajaan-kerajaan di Indonesia. Nah, di sini dia melihatnya dari lintas sejarah Kesultanan Demak dan Wali Songo. Nah, memang kebudayaan Cina dalam unsur kebudayaan Islam di Indonesia itu ada, ya, karena adanya Islamisasi pada zaman dahulu itu ada campur tangannya dari kebudayaan Cina. Menurut Slamet Mulyana, Sultan Demak dan Wali Songo merupakan keturunan Cina. Ini dilihat dari kronik Kelenteng Sampokong. Nah, Sampokong ini dikenal sebagai penambahan Jinbun, merupakan Sultan Tergana yang dikenal dengan nama Tungkang Lo. Nah, kemudian dilihat dari struktur Wali Songo tersebut juga dia menyatakan bahwa Sunan Ampel ini bernama asli Bong Swiho dan Sunan Gunung Jati Toh Abo. Dalam kebudayaan Cina, penulisan sejarah yang melibatkan penulisan nama tempat dan orang-orang Cina juga menggunakan bahasa Cina. Nah, tapi teori ini dianggap sebuah kelemahan, ya, karena semua yang ada di teori tersebut seolah-olah banyak ada beberapa Wali Songo itu berasal dari Cina. Teori ini itu menjelaskan bahwa etnis Cina Muslim sangat berperan dalam proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Seperti juga yang dijelaskan pada teori Arab. Nah, hubungan Arab, Muslim, dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Nah, dengan demikian Islam datang dari arah barat ke Nusantara dan ke Cina bersamaan dalam satu jalur perdagangan. Islam datang ke Cina ke daerah Canton, Guangzhou pada masa pemerintahan Taizong dari dinasti Tang, dan kemudian datang ke Nusantara di Sumatera pada masa kekuasaan Sriwijaya, dan datang ke Pulau Jawa 674 Masehi berdasarkan utusan Raja Arab ke Kerajaan Kalingga yang diperintah oleh Ratu Sima. Jadi Slamet Mulyana ini melihat masuknya Islam di Indonesia ini dari peninggalan-peninggalan kebudayaan yang ada corak-corak Cina-nya di Indonesia. Selanjutnya teori maritim. Teori maritim ini menurut N.A. Baloh, dia berpendapat bahwa meskipun perang terjadi di Mekah dan Madinah selama 10 tahun, perdagangan laut tetap lancar antara Timur Tengah, India, dan Cina selama masa Khulafaur Rasyidin. Muslim memiliki keahlian dalam perdagangan melalui jalur laut, dan agama Islam dikenalkan di jalur niaga sejak abad 1 Hijriah. Nah, agama Islam berkembang di Indonesia pada abad 6 Hijriah dan kerajaan Islam tumbuh di berbagai wilayah.
Jadi teori maritim ini sebenarnya adalah perpaduan dari 4 teori sebelumnya ya. Karena memang zaman dulu ya salah satu lintas perjalanan yang paling sering dilakukan adalah lewat laut. Nah, entah itu dari pedagang Cina, Arab, Persia, Gujarat, itu banyak melakukan perjalanan melalui laut. Namun ada juga sih yang melakukan perjalanan melalui darat. Nah, kemudian selanjutnya adalah perkembangan kesultanan di Indonesia. Masa perkembangan agama Islam pada kurun waktu pada saat umat Islam telah membangun kesultanan adalah sebagai bentuk kekuasaan politik. Untuk mengetahui perkembangan mazhab Syafi'i yang dianut mayoritas oleh masyarakat Indonesia, termasuk di Kesultanan Samudra Pasai, dapat diketahui dari catatan Ibnu Battuta. Ibnu Battuta adalah penjelajah Muslim dari Maroko yang bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Lawati At-Tanji bin Battuta. Beliau pernah berkunjung ke Kesultanan Samudra Pasai pada tahun 745 dan 746 Hijriah atau 1345 Masehi. Berdasarkan catatan tersebut, pada saat itu Kesultanan Samudra Pasai adalah bermazhab Syafi'i. Nah, perbedaan antara mazhab Syafi'i dan Syiah inilah yang menjadi alasan oleh Buya Hamka menolak teori Gujarat. Menurut beliau, jika bahwa Islam dibawa dari Gujarat seperti pendapat Snodgrass dan wilayah penerima ajaran Islam adalah Samudra Pasai, maka dapat dipastikan bahwa Samudra Pasai adalah bermazhab Syiah. Tapi kenyataannya menurut catatan Ibnu Battuta, Samudra Pasai itu bermazhab Syafi'i, bukan bermazhab Syiah. Oleh karena itu Buya Hamka berkeyakinan bahwa Islam dibawa langsung oleh saudagar dari Mekah, bukan dari Gujarat. Kemudian bertolak dari periodisasi ini, Islam dituliskan setelah kerajaan Majapahit mengalami kemunduran pada abad ke-15 Masehi. Tidak dijelaskan bahwa sejak abad ke-7 Masehi agama Islam sudah mulai didakwakan di Indonesia. Akibatnya Islam dianggap baru masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia pada abad ke-15. Ini dibuktikan dengan berdirinya Kesultanan Demak dan kiprah Wali Songo dalam menyebarkan Islam pada abad ke-15. Nah, dari sini bisa kita simpulkan dari beberapa catatan dan teori-teori masuknya Islam tersebut bahwa Islam ini dianggap sudah masuk pada abad ke-7 Masehi atau tahun Hijriah yang pertama. Hanya saja pada saat itu Islam baru datang, belum berkembang secara pesat. Dan sebab lainnya adalah banyak catatan-catatan yang hilang di antara abad ke-7 sampai abad ke-15 tersebut. Belum dituliskan sejarahnya. Sedangkan Islam yang sudah di abad ke-12 atau 13 itu pada zat Samudra Pasai itu barulah sejarah-sejarah itu dituliskan. Sehingga banyak yang menganggap bahwa Islam itu berkembang pada abad ke-12 pada saat Samudra Pasai. Kemudian Kerajaan Demak pada abad ke-15. Namun sebenarnya Islam sudah masuk pada abad ke-7 melalui pedagang-pedagang Arab dari teorinya Hamka. Gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baiklah, demikian penjelasan saya tentang sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.